Hai Pak. Halo. Ayo. Fungsi besar ini Bapak. Ayo nih, siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa? Ini kasih Pak. Ini daulat. Daulat. Di daulat terus dia makanya. Oke. Kita lihat keseruannya. Yuk, ayo. Iya, Pak, udah mulai Pak. Saya mau kamar mandi dulu Pak. Gak apa-apa sana mandi. Silakan. Pagi Pak. Pagi, Ya, Pak. beneran, Masuk Pak. loh. Enggak Pak, kami kelasnya Son. Kami masuk YouTube-nya aja Pak. Gak apa-apa masuk sini lagi. Welcome back to my channel. Oke. Greeting to our teacher. Morning. Jawabannya Pak, jawabannya Ya. Google Drive, link, file, Google Docs, slide, sama spreadsheet, sama gambar. Udah, itu aja. Ya ada 7. Sama Calvin Pak, ada 9. Google Drive, YouTube, Google Docs, Google Sheet, Google Drive, Google Form, Drawings, Link, sama satu lagi apa tuh? Perkenalkan, nama saya Nofri Wajilantur. Jawaban saya ada 9. Pertama, Google Docs, YouTube, Pak. Nama saya Yudea Pak. Jawabannya ada 9. Drive, YouTube, Creator, dan bisa juga diupload melalui Docs, Slide, Sheet, Drawing, Forum, dan diupload melalui link. Oke. Perkenalkan, nama saya Rofin Panjang. Nah, jawaban yang saya dapat ada 9. Yang pertama, YouTube, Drive, Create, Doc, Slide, Share, and From, and Upload link. Oke. Nah. Halo guys, perkenalkan nama saya Yunus Waru. Untuk menjawab dari soal dari kuis Pak Buyung, yaitu ada 9 jawaban. Yang pertama, Google Drive, YouTube, Google Docs, Google Slide, Google Sets, Drawings, Google Form, and upload. Habis itu selesai dari situ melalui link. Oke. Ntar coklat dulu pernah nih. Sebutin nama Pak. Iya dong, biar nanti ketahuan pada saat ini. Nama saya Sharonea yang bisa untuk attack di Google Classroom itu ada add from drive, upload file, insert link, kamera, scanner, terus habis itu create. Di create itu ada Google Docs, spreadsheet, ada Google Slides, sama terakhir ada PDF. Oke, thank you Yohanes. Perkenalkan, nama saya Yohanes Betel. Saya menjawab ada 5. Yang pertama Google Drive, YouTube, Drawing, Upload link, dan di Create ada Create. Nah, di dalam Create-nya ada Google Doc, ada Slide, Sheet, Drawing, dan Form. Oke. Bentar dari sini. Perkenalkan, nama saya Maria Agustin, Teologi 2A. Langkah-langkah tes tugas adalah melalui Google Drive, YouTube, dan ada Create, Google Docs, Google Slide, Google Sheets, Google Drawing, dan Form, Upload, dan Link. Oke, ayo.
Perkenalkan, nama saya Rantiani Saragi. Jadi jawabannya ada 9, yaitu Google Drive, YouTube, terus Create, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Drawing, Form, dan Upload Link. Oke, berikan aplaus. Nama saya Yupensus Franky. Jadi ketika saya menonton video yang dikirim Bapak di YouTube, ketika dijelaskan gimana cara membuat tugas dan seorang dosen membuat tugas dan seorang mahasiswa yang membuatnya juga. Dan ketika pertama membuat tugas, dosen memberikan tugas, gimana cara membuatnya tuh dari Perkenalkan, nama saya dari Wacana Sawat. Saya ingin jawaban dari video yang di YouTube Bapak. Jawaban saya, bagaimana dosen membuat tugas dan cara mahasiswa mengumpulkan tugas di Google Classroom. Terima kasih. Halo, nama saya Julius Chandra. Jadi saya akan menjelaskan video di hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin temanya ada 2, yaitu membuat soal dari sebagai pengajar dan menyerahkan tugas sebagai mahasiswa. Jadi untuk yang pertama yang membuat soal, pertama ada tombol create. Untuk membuat soal bisa diberikan topik, terus sama ada ketentuan sama rubrik penilaian. Di situ ada attachment yang bisa dipakai untuk jadi bahan ajaran atau bahan soal. Nah, yang kedua untuk mengumpulkan tugas ada tombol serahkan tugas atau kumpulkan tugas. Itu bisa dipencet terus dipilih tugasnya dalam bentuk apa. Kalau misalnya contohnya dalam Google Docs, maka bisa dipencet tombol Google Docs itu dan ditulis jawabannya seperti apa. Di situ klik tombol serahkan lagi. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Perkenalkan, nama saya Yusuf Marpaung. Saya akan menjelaskan video tentang membuat tugas dan cara mengumpulkannya. Pertama-tama dalam membuat tugas, yang di video diajarkan bahwa pentingnya untuk menentukan topik. Kemarin tuh contoh, kalau judulnya kemarin contoh membuat tugas. Nah, dalam topik itu ada 5 aturannya gitu, kayak assignment gitulah. Assignment, quiz, question, sama dan lain-lain, saya lupa ada lagi. Nah, di situ dibuat juga aturan kalau memang dosennya mau ada aturan-aturan, entah itu seperti namanya rubik, namanya itu rubik. Nah, baru yang kedua itu cara mengumpulkan tugasnya. Cara mengumpulkan tugasnya dijelaskan juga di video, ada 9 cara. Yang pertama itu bisa menggunakan Google Drive, YouTube, Doc, Sheet, Slide, Drawing, Upload, Link, sama Form. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Lagi. Baik, yang saya dapatkan dari YouTube Bapak kemarin tentang cara membuat cara membuat dosen tugas di Google Classroom. Pertama dulu dosen tersebut menentukan topik apa yang dibuat dalam Google Classroom, misalnya quiz, segmen dan sebagainya. Terus dalam create ada segmen dan sebagainya. Terus cara mahasiswa mengirim tugas yaitu kita mengklik tambahkan tugas, dan misalnya kita buat dalam Google Docs, terus kita serahkan tugas tersebut gitu, Pak. Oke, berikan aplaus. Oke, perkenalkan, nama saya Rini Kristiani, saya dari Teologi 2A.
dalam YouTube Bapak yang ditampilkan yaitu ada dua. Cara mengirim tugas, cara membuat tugas oleh pengajar dan peserta didik mengirim tugas. Yang pertama, cara membuat tugas oleh pengajar itu pengajar membuka classroom, kemudian membuka classwork. Setelah membuka classwork, pengajar mengklik create, kemudian memilih assignment yang akan dipilih, apakah assignment atau quiz ataupun pertanyaan. Kemudian pada assignment tersebut pengajar memberikan judul pada tugas tersebut. Setelah membuat judul tersebut, pengajar mengirim classroom tersebut. Kedua, mengirim tugas. Mahasiswa dapat mengirim tugas menggunakan Google Drive, Google Sheet, Google Slide, Google Docs, kemudian From, baru upload dan juga link. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Krisna Opia. Saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Pak Buyung kemarin di video kemarin. Nah, yang kemarin itu yang dibahas oleh Pak Buyung ada dua, yaitu cara membuat tugas dan cara mengumpulkan tugas. Yang pertama, cara membuat tugas. Membuat tugas harus menentukan topik. Dalam menentukan topik, kita harus memilih topik apa yang harus kita masukkan. Kedua, di dalam Create ada assignment. Dalam bentuk apa kita harus membuat tugas tersebut, seperti quiz, question, dan materi-materi bahan ajar lainnya. Terus yang dalam membuat tugas juga ada beberapa cara, seperti ada 9, seperti melalui Google Drive, YouTube, Create, dan Doc, Slide, Sheet, Drawing, Form, Link, dan juga Upload. Dan juga dalam pengumpulan tugas, mahasiswa dapat menerima tugas tersebut setelah pembuat tugas mengirim tugas tersebut di dalam Google Classroom. Oke, berikan aplaus. Berbicara topik di sini kan sebenarnya apa? Untuk mengklasifikasikan kan? Ya kan? Buat mengklasifikasikan, mengelompokkan. Kalau namanya mengelompokkan berarti nggak perlu panjang-panjang. Buat apa panjang-panjang? Karena dia hanya mengelompokkan. Sebenarnya itu nggak harus sama seperti saya. Kalau saya kan buat sebenarnya di depan satu apa gitu kan, dua apa. Itu hanya untuk memperjelas pertemuan keberapa kalau untuk saya pribadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Dari sisi mahasiswa saya sudah jelaskan kemarin. Kalau dosen kan hanya tinggal menerima step. Tapi ada yang ini bagus. Justru inilah yang kamu harus bertanya. Saya memberikan contoh di sini bentuknya link kan? Iya. Ya kan? Jadi ada dua step di sini. Yang pertama, bisa pakai link kalau kamu sudah tahu videonya yang ada di YouTube yang mana. Jadi kalau sudah tahu, kita bisa langsung cari di YouTube-nya. Terus kita langsung copy address-nya. Tinggal paste di Google Classroom-nya. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak mau nyari dari linknya, kita langsung aja nyari di YouTube-nya. Kamu tinggal masukin aja judulnya apa. Nanti dia pasti akan membuka, cari yang mana. Nah, kamu tinggal pilih. Ya, begitu dia masukin judul, dia pasti akan menampilkan video-video yang sesuai dengan judul kamu. Terus abis itu kamu pilih, diklik, dia udah oke, langsung masuk sini. Ada dua langkah sebenarnya. Oke, halo guys. Saya dari Teologia, dan di pagi hari ini kami selesai. Jadi, jangan banyak ini langsung. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Yunus Waru, dan di sini kami
mempelajari tentang apa yang telah disampaikan Pak Buyung Kosaputra. Terlebih dahulu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami, dan semoga apa yang kami paparkan melalui video ini dapat memberkati saudara yang menonton video ini. Nah, dan sebelum untuk mengakhiri dari closing statement saya, jangan lupa like dan share, subscribe YouTube Buyung Kosaputra. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.